semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Luxury Mom. Hari ini aku akan share video tentang review sebuah tas lagi seperti biasa, tapi mungkin reviewnya agak sedikit berbeda karena aku akan ungkapkan suka dan dukanya selama aku memakai tas ini. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa channel ini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan mereviewnya juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle agar channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru. So, tanpa basa-basi lagi, keep watching and enjoy this video. Jadi, tas yang akan aku review hari ini adalah tas keluaran dari brand Louis Vuitton. Namanya tas Neo Noe. Motifnya adalah monogram print. Jadi ini adalah bahannya sebenarnya coating canvas ya, kalau nggak salah coating canvas. Jadi tasnya bentuknya adalah bucket bag seperti ini. Aku tuh suka model si LV bucket bag ini karena modelnya adalah model yang cukup klasik, dan menurut pengamatan aku hampir semua brand itu mereka pasti akan ngeluarin model yang modelnya tuh bucket bag. Terus juga salah satu alasan aku memilih si LV Neo Noe ini adalah menurut aku tas ini cocok sebagai alternatif pengganti tas tote bag. Jadi kalau kamu kurang suka model tas tote bag yang terlalu besar, mungkin bucket bag ini menjadi salah satu pilihan yang tepat karena secara kapasitas muatan dari tas bucket bag ini hampir sama sih dengan tote bag menurut aku. Jadi muatannya itu banyak. Nah, aku beli tas ini tuh sebenarnya belum terlalu lama ya, tahun kemarin 2019. Tapi tas ini sering banget aku pakai karena praktis tasnya. Jadi dia handle-nya seperti ini. Ini aku tambahin sendiri karena dia strapnya ini kecil, jadi aku tambahin sendiri shoulder pad seperti ini biar dia lebar, jadi nggak sakit di pundak kalau pas dipakai. Ini aku tambahin sendiri, aku beli. Dan dia strapnya ini biasanya orang pakai as a shoulder bag, tapi si strapnya LV ini sebenarnya bisa dipanjangin. Jadi dia bisa dipanjangin, dia ada kancingan di sini, dibuka dan bisa dipanjangin. Cuma menurut aku kalau dipanjangin dan bisa dipakai sebagai crossbody itu terlalu panjang. Tinggi aku itu nggak nyampe 160 ya, 160 lah. Jadi menurut aku kalau kamu punya tinggi yang 165 ke atas mungkin masih kelihatan bagus kalau strapnya dipanjangin. Tapi kalau kurang dari itu tinggi badan kamu, menurut aku jadi kepanjangan ya. Menurut aku sih gitu, karena tinggi aku 160 dan ini masih kepanjangan. Kecuali tasnya kecil mungkin masih oke, agak panjang. Cuman kan karena ini bulky ya, dia agak besar, modelnya agak gemuk ini, bagian bawahnya seperti ini. Jadi menurut aku kalau terlalu panjang jadi agak kurang cantik. Ukurannya sebentar akan aku ukur dulu ya. Kalau untuk dari atas tingginya ini 25 cm. Terus lebar tas ini bagian bawahnya kita ukur sekitar 23 cm. Jadi tingginya 25, lebar bawahnya 23 cm. Dia drawstring begini ya, talinya, kunciannya dia nggak ada zipper, jadi dia terbuka seperti ini aja. Nah, warnanya sebenarnya untuk seri Neo Noe ini warnanya itu warna talinya, warna strapnya itu banyak. Jadi ada pink, kalau nggak salah ada merah, ada biru, dan yang terbaru 2020 ini
setahu aku ada warna coklat, cuma pada saat aku beli sih belum ada warna coklat. Dan menurut aku yang paling netral itu di-combine antara si monogram dan warnanya hitam, karena biasanya LV itu ngeluarin motif monogram itu pasti dia kulitnya itu yang untreatment leather itu, yang warnanya krem muda, yang agak riskan karena dia mudah terkena noda, spot air, keringat, dan akan berbekas. Jadi menurut aku ketika dia combine dengan yang strap hitam ini, jadi cocok banget, pas banget menurut aku sih seperti itu. Makanya aku langsung pilih si monogram yang dengan tali warna hitam ini. Untuk ukuran sudah, lalu kita bisa lihat di bagian dalamnya ya. Karena ini bucket bag, pasti muatannya itu banyak. Makanya ini juga salah satu alternatif menurut aku menjadi tas yang cocok banget dipakai untuk ke kantor, mungkin untuk kuliah, atau untuk daily use, hari-hari. Ini memang cocok banget, nggak ribet juga. Nah, kalau dibuka, ini warnanya hitam ya, dalamnya microfiber kalau nggak salah, bahannya microfiber, jadi mudah dibersihkan. Tapi karena hitam mungkin jadi sulit melihatnya ya, jadi kelihatan sulit kelihatan di kamera. Jadi ini, nah ini dia tengahnya, dia ada kantung dengan zipper, jadi ini bisa naruh benda-benda yang mungkin agak kecil ukurannya dan nggak mau tercecer, karena kan ini bucket bag ini dia plong aja ya kayak gini dalamnya, jadi takut agak susah dicari. Jadi bisa ditaruh yang kecil-kecil di dalam sini, dan dia karena dia taksi zipper pocketnya di tengah-tengah, jadi dia membagi dua ruangan ya, dua kompartemen. Tapi si zipper pocket ini, pocketnya ini nggak sampai ke dasar tas, jadi di tengah-tengahnya ini dia ada ruang gitu. Nah, kadang-kadang sulitnya adalah ketika kamu meletakkan barang di depan, dia bisa pindah ke sisi belakangnya gitu. Cuman sih kalau yang kamu taruh adalah kayak pouch, kayak dompet yang cukup besar, itu sih nggak masalah. Menurut aku sih nggak masalah gitu. Dan tas ini masih oke-oke aja sih, fine-fine aja. Makanya untuk benda-benda kecil, menurut aku bagusnya ditaruh di zipper pocketnya ini, jadi nggak berceceran gitu. Oh, dan tas ini juga ringan banget. Sebagaimana kita tahu kalau LV itu yang PVC ini, yang bahannya kanvas PVC ini memang super ringan dan bahannya super kuat, nggak gampang rusak juga. Kalau kena basah, noda atau debu juga gampang banget dibersihinnya. Makanya aku salah satu bahan yang aku suka untuk LV adalah yang coating kanvas seperti ini. PVC ya sebenarnya, kalau nggak salah sih itu namanya, bukan leather dia bukan leather. Nah, kalau untuk dimensi, untuk beratnya tas ini oke banget, nggak terlalu besar, tapi muatannya banyak banget, juga nggak berat, dan bisa dijadiin shoulder bag. Ini memang yang paling pas sih dipakainya sih as a shoulder bag ya, karena ya itu yang aku bilang tadi, kalau kamu mau jadiin dia long strap, dia agak sedikit kepanjangan untuk kamu yang punya tinggi badan di bawah 165 cm, dia masih kepanjangan gitu. Dan kalaupun mau dijadiin crossbody masih bisa, nggak masalah. Cuman karena dia strapnya kecil, nanti di bucketnya kancingnya ini kalau kamu panjangin untuk jadi long strap, dia nanti kancing-kancingnya ini akan berada tepat di tengah. Ini kan agak sulit karena sudah aku pasangin shoulder pad ini. Nah, itu yang salah satunya ngebuat nanti agak kurang nyaman juga dipakai as long strap crossbody, karena nanti ininya pasti tengah, jadi ini nanti akan kena bahu ya kancingnya ini, jadi agak kurang nyaman juga. Jadi makanya mungkin bisa ditambahin si shoulder pad ini, jadi nanti lebih nyaman dipakainya gitu. Selama aku pakai tas ini sih sebenarnya nggak ada kendala apa-apa ya. Dia memang ringan, dia memang bahannya juga memang kuat, terus nyaman dipakai, nggak ribet lah intinya. Untuk menaruh barang dan mengambil barang juga sangat-sangat mudah. Jadi memang tas ini benar-benar praktis untuk dipakai hari-hari. Kalau menurut aku sih ya, kalau kamu pengen cari tas yang
dipakainya enak, terus dan ini adalah tas brand pertama kamu. Misalnya kamu lagi pengen beli tas branded pertama dari brand Eropa gitu kan. Nah, menurut aku sih alternatif yang baik itu adalah LV Neo Noe ini, karena dia benar-benar bisa kamu pakai untuk hari-hari, bisa sering kamu pakai dan nggak perlu khawatir perawatannya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Kadang dilemanya adalah kita beli tas yang cukup mahal harganya, terutama brand-brand Eropa, kita tahu harganya bukan harga yang di bawah 20 jutaan, jadi lumayan tinggi harganya dan agak bingung makanya, karena kita harus treat like a baby tas itu, dan itu menurut aku malah jadi merepotkan kita sendiri. Kita udah beli mahal tas itu, pengen kita pakai, tapi akhirnya tas itu nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi menurut aku pilihan yang bijak adalah kalau kamu pengen beli tas yang harganya lumayan mahal, menurut aku, dan mahal sih ya, LV, beli aja tas LV yang modelnya dan bahannya itu durable banget untuk dipakai hari-hari. Jadi kamu bisa sering pakai tanpa ada rasa khawatir yang berlebih untuk memakai tas tersebut. Kan sayangnya kita udah beli mahal tapi ternyata tas itu jarang-jarang kita pakai karena kita takut rusak. Menurut aku sih itu keluar dari fungsinya ya, karena kita beli tas kan sebenarnya untuk dipakai dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau sampai tas itu udah kita beli mahal dan jarang kita pakai karena kita takut rusak, menurut aku sih kurang wise ya, kurang bijak aja menurut aku pribadi. Makanya ketika beli tas LV ini, aku bener-bener searching banget, bener-bener pilih tas yang bisa aku pakai sering tapi nggak gampang rusak dan aku nggak terlalu khawatir. Nah, pilihannya tuh salah satunya si Neo Noe ini gitu. Bagi kamu yang nggak suka bentuk tote bag yang terlalu besar, Neo Noe ini bener-bener kapasitasnya itu, muatnya itu banyak banget dan memang oke banget untuk dipakai hari-hari. Dan sejauh ini aku nggak ada kendala pakai si Neo Noe ini, kecuali satu menurut aku, karena strapnya terlalu kecil, mungkin kamu akan ngerasa cepat pegel, dan juga strapnya terlalu panjang untuk ukuran tinggi badan aku yang cuma 160 cm. Sejauh itu sih cuman itu kendalanya, tapi itu bukan kendala yang terlalu berarti karena kamu bisa ganti strapnya. Kalau strap kan bisa kita gonta-ganti, karena aku juga punya beberapa strap dari brand lain, kadang-kadang suka aku pakein di tas ini, nggak masalah gitu. Oke, nanti bisa dilihat ya kalau aku pakai tas ini as a shoulder bag. Ini yang seperti aku bilang tadi, bahwa tas LV Neo Noe ini paling pas aku pakai as a shoulder bag, karena kalau aku panjangin strapnya jadi long strap, long strapnya tuh bener-bener kepanjangan buat aku. Jadi aku lebih nyaman dipakainya as a shoulder bag aja, dan menurut aku ini juga cukup panjang, cukup stylish dipakainya, jadi cukup bagus sih dibanding aku harus pakai as a crossbody. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini tentang pengalaman aku memakai LV Neo Noe. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like dan di share di sosial media yang kalian punya. So, see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.